Shalom, damai sejahtera dan sukacita senantiasa melimpah di dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman yang berjudul melalui padang gurun kehidupan. Tanpa kita pungkiri, sewaktu kita baru mengenal Tuhan, ekspektasi kita mengikut Tuhan itu adalah bahwa kita mendapatkan satu kemudahan di dalam kehidupan ini, dalam banyak hal, gitu ya, sehingga kita sering menolak atau dengan cara menengking segala sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, tapi dalam perjalanan kehidupan selama berjalan dengan Tuhan, kita juga tidak memungkiri ternyata mengikut Tuhan itu tidak seperti itu, dan kita belajar untuk menerima apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Dan ternyata memang benar, gitu, dalam mengikut Tuhan proses yang sering kali kita rasakan tidak nyaman itu menjadi satu bagian penting untuk mengubahkan kita, untuk memulihkan kita. Sehingga cara berpikir, cara pandang, cara hidup kita menjadi berubah dan sama seperti Tuhan. Nah, kita akan belajar dari Keluaran 13 ayat 17 sampai 22, yaitu mengenai mengapa orang Israel ketika dituntun Tuhan keluar dari tanah Mesir itu harus melewati atau bahkan dikatakan berputar-putar melalui padang gurun. Saya membacakan untuk kita semuanya. Keluaran 13 ayat 17, setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali lagi ke tanah Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju Laut Tibrau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anaknya bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikian mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dan tidak beralih, tiang awan itu tetap pada siang hari, dan tiang api itu pada waktu malam di depan bangsa itu. Nah, dari firman ini kita dapat menyimpulkan apa sih tujuan Tuhan membawa orang Israel itu melalui padang gurun, atau analoginya kenapa Tuhan bawa kita pada satu proses yang seringkali di luar dari ekspektasi kita semula, kita dilewatkan pada satu kondisi yang susah gitu. Yang pertama adalah untuk alasan mendidik iman kita menjadi kokoh. Iman di Ibrani 11 ayat 1 itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan satu iman itu terbangun kalau memang kita mempercayai karena bukan melihat. Kita mempercayai Allah menjanjikan satu tanah pengharapan yang luar biasa. Tetapi faktanya orang Israel dilewatkan melalui padang gurun yang seolah-olah tanpa harapan. Tapi itu untuk berguna untuk apa? Kita melihat bahwa warisan Allah itu merupakan satu warisan yang sangat berharga,
yang tidak mungkin dikelola dengan satu karakter yang buruk. Nah, seringkali ketika kita belum siap karakter kita diberkati Tuhan dengan berkat berlimpah, ya, berkat materi yang berlimpah, bukannya hal itu membawa sesuatu yang baik, tapi justru begitu mudah merobohkan bangunan kehidupan kita. Nah, Allah tidak mau itu. Untuk dipercayakan satu harta yang berharga, maka itu semua harus diawali dengan didikan karakter yang hebat. Atau iman yang kokoh dibangun pada satu cara atau proses yang keras, yang pada akhirnya untuk menghasilkan satu pribadi yang layak diwarisi dengan harta yang berharga. Nah, itulah alasan yang pertama. Ya, jadi dia ingin sekali kita memiliki satu bangunan iman yang kokoh untuk menghasilkan karakter yang dia sukai. Kemudian yang berikutnya adalah tadi katakan ayat 1, jangan-jangan dia takut berhadapan bangsa-bangsa dalam menghadapi peperangan, tetapi ayat yang kedua, tetapi orang Israel berjaga-jaga, ya, bersiap diri untuk berperang. Pada awalnya kita tidak siap untuk menghadapi dunia ini, tetapi perjalanan bersama Tuhan pada akhirnya kita dipersiapkan untuk menghadapi dunia ini. Ya, jadi padang gurun yang diizinkan Allah itu mengajar kita untuk waspada, untuk tetap berdiri dalam pengharapan yang kokoh, untuk tetap berdiri memegang janji Tuhan. Ya. Janji Tuhan itu bisa kita buktikan bahwa kita orang yang berkomitmen ketika kita melihat situasinya belum seperti yang kita harapkan. Dan ketika kita tetap berkomitmen memegang janji Tuhan, maka kita pada saatnya akan menerima benar-benar janji Tuhan. Ya, kita dididik untuk tetap berdiri dengan kokoh pada janji Tuhan, satu kehidupan yang berjaga-jaga, tidak larut terhadap bujuk rayu dunia ini, atau banyak tawaran cara mudah secara dunia ini, tetapi pada akhirnya kita tidak lagi memegang janji Tuhan. Jadi padang gurun itu diizinkan Tuhan untuk mendidik kita selalu waspada dalam menjalani hidup ini untuk menggenapi rencana Tuhan. Yang ketiga, padang gurun mengajar kita untuk melihat tangan Tuhan bekerja. Ya, tadi dikatakan bahwa tiang awan dan tiang api itu yang memimpin bangsa itu. Ketika kita merindukan tangan Tuhan itu nyata, ya, berjalan dalam hidup kita, itu ketika hati kita tetap selalu berpaling kepada Tuhan. Situasi yang sulit, pikiran kita menyadari bahwa tidak ada lagi tempat lain untuk berlindung, hanya Tuhan satu-satunya cara untuk berlindung, itu mengajar kita, hati kita sungguh hanya berpaling kepada Tuhan. Kalau Khotib kemarin menyampaikan firman-Nya no plan B, ya, artinya hanya ada satu cara. Demikian kebenaran itu mengajar kita hanya ada satu cara untuk melihat pekerjaan Allah ketika kita benar-benar menghadapi situasi di mana hanya tangan Allah yang bisa menolong kita. Jadi jangan punya harapan yang lain di luar Tuhan kalau kita ingin melihat pertolongan Tuhan. Yang terakhir, bahwa padang gurun mengajar kita untuk berlaku taat dan setia. Ya, sekalipun menghadapi situasi yang sulit, pada awalnya seolah-olah tidak ada harapan. Tetapi ketika kita taat dan setia, pada akhirnya Tuhan menetapkan janjinya bagi hidup kita.
Tentu semuanya itu diawali dengan ketaatan dan kesetiaan sampai pada akhirnya. Demikian firman Tuhan di pagi ini, biarkan terus memberikan semangat yang baru bagi kita semuanya dalam mengikut Tuhan. Jerih payah kita senantiasa Tuhan tahu, dan pada akhirnya kita akan memperoleh upahnya, dan itu Tuhan tidak pernah berhutang. Terpujilah namanya, mari kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa pada pagi hari ini.